Santapan Harian, Kamis, 23 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu pembacaan Alkitab ini ke dalam tangan. Biarlah suaramu lebih nyaring daripada segala kekhawatiran yang kami bawa. Ajarlah kami menemukan harapan baru di dalam firman. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Samuel pasal 29. Orang Filistin menghimpun seluruh tentara mereka ke Afek, sedangkan orang Israel berkemah dekat mata air di Yisrael. Raja-raja kota orang Filistin berbaris maju dalam pasukan 100 dan 1000. Daud dan orang-orangnya juga berbaris maju di belakangnya bersama Akis. Berkatalah para panglima Filistin, "Bagaimana dengan orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud hamba Saul raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersamaku dan tidak kudapati kejahatan padanya sejak ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima Filistin menjadi marah kepadanya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tentukan baginya. Ia tidak boleh pergi berperang bersama kita supaya ia tidak menjadi lawan kita dalam peperangan. Dengan apa orang ini dapat disukai lagi oleh tuannya kalau bukan dengan kepala orang-orang kita? Bukankah dia itu Daud yang dinyanyikan orang berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul membunuh beribu-ribu musuh tetapi Daud berpuluh-puluh ribu?" Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini jujur. Keluar masukmu bersamaku dalam pasukan tentara adalah baik di mataku. Sebab aku tidak mendapati kejahatan padamu sejak engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak baik di mata penguasa-penguasa kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan melakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kulakukan? Apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak aku mengabdi kepadamu sampai hari ini? Sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh tuanku raja?" Jawab Akis kepada Daud, "Kuakui engkau baik di mataku seperti malaikat Allah. Hanya saja para panglima Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta hamba-hamba tuanmu ini yang datang bersama engkau. Ketika kamu bangun pagi-pagi dan hari cukup terang, pergilah." Daud dan orang-orangnya bangun pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedangkan orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Sahabat Scripture Union Indonesia, mungkin kita pernah merasakan pahitnya penolakan. Pekerjaan yang kita idamkan, pasangan yang kita harapkan, atau cita-cita yang kita perjuangkan tidak berakhir sesuai keinginan. Penolakan selalu meninggalkan jejak pedih, seakan semua harapan runtuh. Daud pernah merasakan pahitnya ditolak. Ketika ia hendak maju berperang bersama tentara Filistin, para panglima menolak kehadirannya karena mereka curiga ia akan berbalik melawan mereka. Kemasyhuran nama Daud yang mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh menjadi ancaman untuk orang Filistin. Bagi Akis, Daud adalah orang yang tidak didapati kejahatan padanya dan diakui baik, tetapi tetap tidak dipercaya dan dipandang tidak layak. Karena penolakan, Daud dan orang-orangnya pun pulang. Namun tanpa Daud sadari, penolakan itu adalah cara Tuhan menyelamatkannya
mencegahnya dari melawan bangsanya sendiri. Allah sering bekerja melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Penolakan bukan berarti kegagalan atau keterpurukan. Penolakan bisa menjadi bentuk perlindungan. Ada kalanya Allah menutup pintu karena Ia tahu jalan di balik pintu itu akan mencelakakan kita. Allah berdaulat atas hidup kita. Ini yang kita perlu selalu ingat. Dan sebagai orang percaya, kita diajar untuk percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik, meskipun kita tidak segera melihat alasannya. Mungkin saat ini kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita meragukan jalan dari Allah karena kita tidak melihat pintu terbuka di depan kita. Namun, justru disitulah iman kita diuji. Apakah kita akan tetap berjalan bersama Allah atau memilih bersandar pada pemahaman kita sendiri yang terkadang keliru? Marilah kita belajar melihat penolakan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk semakin dekat dengan Allah. Saat satu pintu tertutup, kita percaya bahwa Allah telah menyiapkan pintu lain yang lebih baik, yang akan membawa kita kepada rencana terbesarnya bagi kita. Di dalam penolakan ada perlindungan. Di dalam kekecewaan ada harapan. Mari kita berdoa. Ketika kami mengalami penolakan dan pintu-pintu tertutup di hadapan kami, tolonglah agar kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tetap bekerja di balik apa yang tidak kami mengerti. Ajarlah kami melihat bahwa terkadang penolakan adalah pagar perlindungan-Mu yang menjaga kami dari jalan yang bukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.